Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Fatullah selaku LMK Kelurahan Wabunga perwakilan RW 9. Yang kami hormati Sekretaris RW 9 Bapak Wasti beserta para pengurus yang lain, alhamdulillah hadir. Pengurus yang lain, Kang Ade, Mas Dwi, siapa lagi? Pengurus Pak Marduan, ya yang lain masih menyusul. Berikutnya yang kami hormati para ketua RT maupun yang mewakili. Yang kami hormati Ibu Posyandu, dalam hal ini Ketua PKK diwakili oleh Ibu Eka Sari, Koordinator Dawis Ibu Mariati, dan dari perwakilan Satgas Covid juga alhamdulillah hadir semua, diantaranya ada Putri, Bu Kiki datang? Belum, ya. Tapi kebetulan di sini Satgas Covid RW 09, terutama ada Ketua Harian Bapak Fatullah, Pak Wasti, Pak Ade, Pak Marguat, Putri, Mas Dwi, alhamdulillah 90% sudah hadir, yang lainnya masih menyusul. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan taufik yang pada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka silaturahim walaupun masih dalam suasana Covid. Namun demikian, karena perintah dari pimpinan, kita wajib menyelenggarakan koordinasi antara Satgas Covid RW dengan para ketua RT dan tokoh masyarakat di lingkungan. Maka dari itu mau tidak mau, ya ini koordinasi ini harus dilaksanakan, karena ini dilaporkan langsung. Kelihatannya sepele, tapi laporannya ditunggu. Kalau tidak dilaksanakan, digembar-gemborin. Saya kasih nama Bapak Ketua Harian, Pak Fatullah, karena beliau tiap hari di kelurahan, jadi yang bundas beliau, bundas Pak ya, pojokin sana sini itu kalau sampai terlambat laporan perihal koordinasi Satgas Covid RW dengan para ketua RT dan tokoh. Ini berarti sangat serius persoalan ini. Jadi sangat serius, walaupun mungkin masyarakat di tingkat bawah biasa-biasa saja. Dari dulu sejak lagi PSBB, sejak zaman PSBB ketat, longgar, transisi, kayaknya masyarakat biasa-biasa saja, ya kan? Itu sebetulnya bagus untuk meningkatkan imunitas mereka. Tapi ada kurang bagusnya, mereka jadi lengah, teledor. Jadi manakala ada yang positif, apalagi OTG, kalau yang positif ada gejala masih mending, mereka bisa langsung diisolasi mandiri atau bisa dititipkan di Wisma Atlet. Berikut untuk bulan ini alhamdulillah, jadi sesuai dengan laporan yang disampaikan kepada pimpinan, bahwa kian kemari, kian detik, kian menit, kian jam, kian hari, kian minggu, dan bulan, alhamdulillah Covid di wilayah khususnya DKI Jakarta sudah menurun. Jadi ini merupakan kinerja ya dari para ketua RT yang selalu tanpa bosan-bosannya menghimbau kepada masyarakat untuk tetap melaksanakan protokoler kesehatan, yaitu dengan jurus 3M ya. Dengan jurus 3M ini sangat ampuh. Jadi sebelum adanya
apa itu namanya, yang disuntikin apa namanya, vaksin, ya kan? Vaksin sekarang yang diutamakan adalah vaksin 3M itu, ya kan? Kita punya perisai 3M, yaitu masker, jaga jarak, cuci tangan. Nah, cuman ya karena sekarang situasinya sudah mengendor, kelihatannya tadi udah mengendor juga nih. Saya lihat yang cuci tangan sedikit ini. Yang kedua, yang ngambil sanitizer juga dikit. Jadi tetap dibiasakan. Jangan takut sabunnya habis, jangan takut sanitizernya habis, jangan takut maskernya kotor, ya. Jadi masker juga sama, ya. Sesuai dengan aturan 4 jam harus ganti. Tapi saya sendiri bukan 4 jam, ya. Dari pagi sampai sore, ya. Jadi memang sesuai dengan aturan. Masker itu 4 jam, itu higienis. Kalau masih 4 jam itu masih higienis. Namun demikian, ya kan, karena maskernya juga jarang dipakai, ya berarti ada yang sehari cuma 1 menit, ada yang 1 jam, ada yang 2 jam. Jadi untuk masker jangan sampai lewat dari sehari, ya. Kalau udah sehari udah buang aja. Artinya bukan dibuang, dicuci. Jadi dicuci. Jadi jangan sampai masker udah dipakai hari ini, besok pakai lagi. Bisa dipakai lagi, tapi disemprot, ya. Disemprot, maskernya itu disemprot. Umpamanya kemarin saya habis pakai, baru buat jalan ke pasar. Ke pasar kan cuma 30 menit, ya. Masih sayang mau nyuci, takut sabunnya habis, bolehlah disemprot tuh. Silakan, boleh disemprot. Kan ada semprot di rumah, ada kan, serot gitu. Tunggu, jangan langsung dipakai. Tunggu sampai 30 detik. Kalau bisa sampai 1 menit baru bisa dilapin kembali, ya kan? Pakai tisu, bisa dipakai. Itu cara yang kedua. Setelah itu ya udah, nanti pulang walaupun cuma dipakai berapa menit, ya udah taruh di tempat cucian. Ya, ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena virus itu bukan hanya virus COVID, bisa virus yang lain, flu lain dan sebagainya. Itu untuk pemakaian masker. Berikutnya untuk sarana cuci tangan. Sarana cuci tangan tolong, karena kemarin saya sudah minta data ke Satgas, ternyata ada pengendoran juga. Jadi di lapangan, ya kan, tadi saya juga lihat, saya tidak nyuruh kepada yang masuk, yang cuci tangan, nggak kayak minggu kemarin, nggak kayak pada bulan kemarin, semuanya kalau nggak pakai cuci tangan ambil sanitizer. Tapi tadi kayaknya ya itu jarang sekali. Ini menandakan bahwa di tingkat bawah pun demikian. Jadi keran-keran air yang ada di lingkungan itu ternyata juga ada yang airnya sudah habis, ada juga yang sabunnya sudah habis. Bahkan saya tidak tidak jarang menyaksikan sendiri di pos RW sabunnya nggak ada, nggak tahu, saya bingung ini. Pernah katanya hilang, terus sudah diganti, sekarang juga pernah hilang lagi, saya bingung itu. Jadi tolong saling memperhatikan, jangan mengandalkan Pak Tajud, karena Pak Tajud nggak ngerti, ya. Jadi kita yang ngerti, kalau emang sabunnya habis, terutama Mas Dwi, ya, itu langsung ganti. Masalah nanti belinya gimana, udah atur aja. Yang penting jangan sampai di depan pos RW tidak ada sabun. Itu salah satu barometer di sini. Karena kalau di RW sudah nggak ada sabun, waduh, nanti yakin akan ditiru oleh warga. Dan Pak RT juga bisa, di sana juga sudah nggak ada. Jadi pikirannya kita sudah melemah. Jadi tetap harus kita ketat supaya jangan sampai COVID naik lagi. Karena apa? Sekarang sudah mulai tahap penguatan. Berikutnya jaga jarak. Kita tetap melaksanakan setiap kumpul sudah diperbolehkan. Jadi masa PSBB transisi sudah diperbolehkan. Kita sudah bisa kumpul-kumpul walaupun prosentasenya masih sebatas 25-50% tertinggi. Iya Pak Pasti, ya. Jadi iya setengahnya. Jadi artinya kita sudah bisa kumpul-kumpul tapi separoh. Makanya pada saat undangan ini pun kami tidak
menekankan untuk hadir semua, bisa mewakilkan ya. Kalau Pak RT-nya nggak sehat, lebih baik tidak usah hadir, karena memang demikian aturan saat ini, baik bekerja formil ya kan, maupun freelance, itu himbauannya demikian. Kalau yang memang tidak fit ya, tidak fit kondisinya, nggak boleh jalan ke kantor, nggak boleh ke kantor. Saya sudah beberapa hari saya di rumah, karena memang saya merasa lagi kurang fit, lebih baik bekerja dari rumah. Jadi pekerjaannya dari rumah, karena kebetulan saya pekerjaan juga pengendalian, ya cuma mengendalikan aja dari rumah. Telepon begini, ini ya udah yang mengerjakan. Alhamdulillah begitu juga Satgas kita sudah sangat luar biasa, eksis, terengginas, dan luar biasa. Apa yang dilakukan sekarang sudah sesuai dengan sistem yang sudah ada. Artinya apa? Bisa melaksanakan sesuai dengan harapan. Dan ini bisa menjadi contoh juga untuk Satgas RW-RW yang lain. Jadi Satgas RW 9 kemarin saya sudah jumpa dengan Bu Lurah, dapat acungan jempol, walaupun saya bicara ibaratnya empat mata ya, tapi beliau sudah acungin jempol karena RW 9 Satgasnya termasuk yaitu tadi tidak ada masalah dan sangat luar biasa, termasuk laporannya tidak ada kendala. Untuk mengenai penyaluran bansos ya, dari sana juga menanyakan apakah warga bapak-bapak atau ibu-ibu ada yang tidak layak. Tidak layak dalam artian dua, ada yang orang miskin belum dapat, atau ada yang memang orang kaya raya dapat ya kan? Kalau memang dirasa oleh Bapak Ketua RT dan Satgas memang orang tersebut tidak layak, silakan ajukan. Nanti akan kami ajukan kembali untuk melakukan pengurangan. Tapi bila mana memang masih dianggap layak, ada juga orang kaya raya tapi PHK, belum kerja. Ya kalau begitu jangan ya kan? Artinya kalau orang itu kaya raya, tadinya seorang yang eksis, bekerja, ternyata sekarang masih menunggu pekerjaan kembali, ya berarti orang itu masih perlu bantuan. Jadi ada kriterianya. Walaupun rumahnya kelihatan bagus, tapi orang itu lagi, mohon maaf, masih menganggur, masih menunggu pekerjaan, berarti orang itu masih membutuhkan bantuan. Tidak apa-apa, jadi tidak perlu diusulkan. Tapi kalau sudah eksis lagi, sudah bekerja seperti semula, sudah bisa beraktivitas seperti semula, ya tentunya bisa diganti dengan yang lain. Begitu juga kalau ada warga yang memang sampai detik ini ada yang belum dapat, wajib dilaporkan. Supaya apa? Supaya dapat. Karena kalau tidak dapat berarti kita yang salah. Ya, itu untuk penanganan bansos. Saya rasa kayaknya untuk bansos tidak ada masalah ya. Semuanya sudah clear ya. Ya syukur alhamdulillah kalau sudah clear. Berikutnya mengenai kemarin dari pengurus RW telah meminta kepada para ketua RT untuk menyerahkan data pengurus RT minimal sekretaris bendahara. Jadi ketua RT, sekretaris bendahara. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memperpanjang masa berlaku kepengurusan, karena saat ini memang sesuai dengan instruksi sekda ya kalau nggak salah dulu, itu untuk ditunda ya, peremajaannya untuk ditunda. Jadi sampai saat ini untuk para RT maupun RW yang masa baktinya sudah habis akan diperpanjang melalui surat. Silakan Pak Haji, ini masih ada yang kosong. Ini depan nih Pak Haji. Silakan Pak Haji. Kami lanjutkan. Jadi masalah kepengurusan masa bakti 2017-2020 memang secara yuridis sudah habis. Namun demikian dari pemerintah kota ya kan, dari Sekda
instruksi dari gubernur untuk tidak melakukan peremajaan, tapi akan diberikan perpanjangan masa bakti ke depan, tapi kita tidak tahu perpanjangannya berapa bulan, berapa tahun, kita tidak tahu. Yang tahu nanti dari pemerintah, walaupun saya punya informasi yang belum begitu jelas, katanya perpanjangan ada yang bilang 2 tahun katanya, apa setahun, tapi saya kurang tahu ya. Kita tunggu nanti perpanjangannya, kita tunggu berapa lama, kita nggak tahu. Jadi setelah nanti kita sudah mendapatkan SK perpanjangan, baru kita tahu, oh 3 bulan, oh 4 bulan, oh setahun, oh 2 tahun, kita nggak tahu. Jadi belum ada kejelasan. Walaupun saya pernah dengar, tapi ini baru kabar burung, ya kan? Karena mau ada masa perpanjangan. Di masa perpanjangan itu yang tadinya 3 mau dilimakan, tapi kita belum tahu ya. Itu baru kabar burung ya, baru kabar burung. Ya, mudah-mudahan benar. Kalau tidak benar ya nanti kita tunggu instruksi dari Bu Lurah ke depan. Yang kedua, sesuai dengan nanti SK yang ditetapkan, mulai dari saat ini, ya, Bu Lurah menekankan kepada pengurus, ya, ketua RT untuk memaksimalkan peran dari pengurus, ya kan? Kalau ada sekretaris, bendahara, ada seksi, tolong dimaksimalkan. Supaya apa? Supaya di lingkungan bisa eksis. Ya. Berikutnya juga Bu Lurah mengatakan bahwa saat ini sudah bisa, ya, walaupun belum melalui surat resmi. Jadi saat ini para ketua RT dan RW untuk melaksanakan kerja bakti di lingkungan masing-masing sudah diinstruksikan, walaupun lisan Bu Lurah menyampaikan kepada saya. Termasuk juga senam sudah diperbolehkan untuk dilakukan olahraga di masyarakat. Silakan dilakukan kembali, termasuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengajian juga sudah diperbolehkan, tapi tetap memenuhi protokol kesehatan, ya. Namanya nanti akan dilaksanakan senam. Kalau senamnya tetap, jadi mereka harus menggunakan masker, ya. Terus penyelenggara di sini, pengurusnya harus menyediakan tempat cuci tangan. Kemudian harus juga menyediakan sanitizer. Jadi tanpa itu juga Satgas Covid tingkat kelurahan maupun tingkat kecamatan bisa membebankan kita, membubarkan kegiatan sehati senam bila mana tidak memenuhi protokol kesehatan. Jadi apapun yang dilakukan di lingkungan sekarang sudah diperbolehkan, namun demikian wajib memenuhi protokol kesehatan. Jadi saya sudah menyampaikan juga kepada ketua sehati, Kang Ade, silakan bisa diaktifkan kembali, namun tetap memenuhi protokol kesehatan, mematuhi, ya, disiplin protokol kesehatan. Disiplin protokol kesehatan itu pribadi dengan organisasi beda, ya. Kalau organisasi berarti apa yang disiapkan banyak, termasuk sarana, ya kan, tempat cuci tangan, sanitizer, kemudian menyediakan pengukur suhu ini, ya, wajib nanti seandainya ada kontrol dari satgas tingkat yang lebih tinggi, bisa satgas tingkat kelurahan, bisa satgas tingkat kecamatan, ataupun satgas wali kota. Ada kegiatan namun tidak memenuhi protokol, bisa itu dibubarkan, ya. Jadi diantaranya ini mengukur suhu dan lain sebagainya. Jadi bagi orang yang memang dalam kondisi tidak eksis, tidak fit, ya sebaiknya tidak usah ikut. Karena kalau suhunya 37 ke atas, itu diarahkan, dianjurkan untuk istirahat di rumah. Itu diantaranya. Berikutnya pendataan, ya, pendataan mengenai objek pajak sudah berjalan, tinggal foto-fotonya, ya, yang belum. Tolong nanti pada saat mereka akan difoto, Pak Wasi dibantu koordinasikan dengan ketua maupun pengurus. Barangkali nanti RT-nya tidak ada, bisa
hubungi sekretarisnya, atau kalau sekretarisnya tidak ada bisa bendaharanya, atau bendahara yang ada bisa seksinya gitu, supaya jangan sampai gagal, biar cepat diselesaikan ini soal pendataan objek pajak. Sesuai dengan laporan ya, data COVID yang ada di wilayah kita ya, satu sudah menurun, yang kedua memang kemarin ada di RT 013 ya. Jadi minggu kedua bulan November ada kejadian di RT 013. Ini satu keluarga positif semua lagi. Tapi alhamdulillah penanganannya bagus, koordinasi RT bagus, koordinasi Satgas Covid-nya bagus, matri. Langsung yang bersangkutan diisolasi di Wisma Atlet ya. Jadi supaya tidak banyak menular ke yang lain. Kebetulan orang-orang ini Jawa OTG. Kalau OTG memang tidak kelihatan ya. Jadi sebaiknya memang seperti itu. Karena akan lebih baik isolasi memang di sana. Cuman kadang-kadang warga ada yang mau, ada yang tidak mau. Kalau di sana sebetulnya dijamin ya. Alhamdulillah, terima kasih Ketua RT 13 langsung melakukan tindakan beserta Satgas penyemprotan. Mudah-mudahan steril kembali. Ini untuk persoalan lain, yaitu sesuai dengan rencana yang sudah dibuat, yaitu mengenai bank sampah. Ini Bank Buyungnya masih sakit, jadi masih di pending. Mudah-mudahan paling lama 1 Januari sudah bisa aktif bank sampah. Ya, bank sampah ini memang anjuran yang wajib dilaksanakan, walaupun dianjurkan tapi wajib dilaksanakan. Bank sampah sudah kami siapkan lokasinya dan kantornya sudah ada, tinggal pelaksananya saja. Nanti akan ada tutorial itu pembekalan buat para pelaksana Satgas bank sampah. Berikutnya mengenai koordinasi, kami ucapkan terima kasih kepada para kader Jumantik dan para ketua RT yang telah eksis ya, sehingga koordinasi walaupun di situasi COVID seperti ini, namun luar biasa kegiatan koordinasi sangat eksis dan masih menjadi kekuatan yang luar biasa dalam kegiatan sosial. Ini walaupun jumlahnya nggak seberapa, tapi sedikit demi sedikit dikumpulkan. Ini ya itu tadi sangat bermanfaat buat lingkungan dan warga. Jadi saya ucapkan terima kasih, terutama RT 1 nih. Ada perwakilan RT 1. Ya Pak RT, makasih ya. Sekretaris, karena RT-nya masih gugus Pak, Kasipem. Pak Malik masih sekretaris. Jadi saya ucapkan terima kasih Pak, tolong sampaikan ke warganya dan kadernya, karena dia selalu menempati posisi ranking 1 terus. Ini luar biasa ini. Berikutnya ada 3 ya kan. Kemudian catatannya mana itu ya, yang saya perhatikan ini 1, 3 dan ada 2 ya. Ini buat yang lain yang ibaratnya masih kurang, tanpa mengurangi rasa hormat dan terima kasih, tetap tolong diupayakan para ketua RT-nya bantu koordinasi dari kita oleh kita untuk kita. Berikutnya mengenai tim tasya ya, kemarin alhamdulillah tim tasya dari khususnya tim perempuan sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Bu Sri, Bu Kokom, Bu Yang Imas, Bu Jana, dan saya ucapkan terima kasih sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Mudah-mudahan ke depan juga semakin baik. Nanti bisa kalau ada kekurangan udah pasti ya, namanya ini baru dibentuk, namun demikian sudah bisa berjalan. Kami ucapkan terima kasih. Berikutnya juga untuk FKDM ini
Jadi FKDM ini masa baktinya sudah habis. FKDM masa baktinya sudah habis. Saat ini sudah 5 tahun. RW 9 itu diwakili oleh Bang Senuri kalau nggak salah ya, Bang Senuri. Jadi karena sekarang masa baktinya sudah habis, manakala barangkali jikalau ada ya, di lingkungan bapak-bapak RT ya, ada yang punya minat ya kan, berkenan menjadi FKDM, silakan. Tidak apa-apa, daftarkan. Ini belangkonya ada sama saya, nggak usah sungkan-sungkan. Nanti akan saya kasih pembinaan juga supaya bisa tidak mengecewakan lah. Ya pesannya dari Pak RW, siapapun yang jadi nanti, bila mana sudah jadi, jangan sampai menjadi kacang lupa sama kulitnya gitu ya. Umpamanya udah jadi FKDM ini ada anggarannya, termasuk anggarannya besar ya. Bahkan ke depan ada kemungkinan FKDM itu akan disesuaikan dengan UMP. Informasi seperti itu. Bahkan yang pertama menempati posisi tertinggi sebetulnya FKDM, kedua LMK ya Pak ya, baru RW dan RT. FKDM itu menempati posisi pendapatan tertinggi sebetulnya ya. Jadi lumayan. Bahkan ke depan kemungkinan di UMP-kan, artinya akan disetarakan dengan uang minimum provinsi DKI Jakarta. Kebetulan tahun depan tidak ada kenaikan, jadi UMP-nya 4.600,24.000. Ke depan ya kemungkinan itu segitu kemungkinan. Jadi barangkali ada saudara, tetangga, kawan, warganya yang mau, silakan daftarkan. Tidak apa-apa, kami dukung. Jadi RW 9 tidak dibatasi 1, 2, 3, silakan. Kalau memang ada semua nggak apa-apa. Akan saya rekomendasikan semua, mudah-mudahan bisa mewakili semua kelurahan, nggak apa-apa. Karena itu nanti di sana akan diseleksi. Kalau mamanya dari RW 1 tidak ada yang memenuhi syarat, berarti mereka ya nggak bisa. Jadi artinya akan seleksi sesuai dengan kemampuan ya. Jadi supaya nanti RW 9 bisa masuk lebih dari 1 ya, harus kita, nanti saya kasih masukan. Jadi yang mau, yang ada minat silakan. Memang ada beberapa persyaratan, diantaranya 1 ya, bukan seorang ketua RW, bukan seorang LMK, bukan seorang ketua RT, pokoknya bukan sebagai politikus, DPR dan sebagainya. Jadi itu ketentuannya. Jadi yang mau nanti warganya tolong sampaikan, di share di grup RT masing-masing yang berkenan menjadi FKDM, silakan. Bisa berkoordinasi dengan saya, Pak Wasti atau Pak LMK ya. Kalau nanti di jembatan nih, itu untuk FKDM. Saya rasa itu aja ya. Karena memang ini juga saya kepinginnya banyak, tapi sesuai dengan himbauan Bu Lurah, karena pimpinan kita Bu Lurah, bahwa rapat koordinasi satgas dengan para ketua RT itu dilaksanakan dengan singkat, padat, dan sesuai. Artinya mengenai sasaran. Singkat, padat, tapi mengenai sasaran. Gitu. Jadi apa yang saya sampaikan, saya nggak mau berbelit-belit supaya bisa dicerna dengan mudah. Namun demikian, barangkali kan namanya manusia, ada yang kurang jelas dan sebagainya, itu hal yang biasa. Bukan berarti karena lupa, bukan berarti karena lemah, bukan berarti karena tidak paham, tapi itu hal yang lumrah sebagai manusia biasa. Begitu juga saya, bila mana ada rapat di mana-mana, kadang-kadang saya nggak mudeng, makanya diberikan kesempatan untuk tanya jawab supaya bisa dijelaskan lebih detail ya. Mungkin dari Pak RW itu saja. Bila mana ada kekurangan, Pak RW mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak RW.